Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar. Firman-Mu akan terus menuntun kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Tema renungan kita ialah dicuekin, tang dipoina, baktu disakbiangan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita dicuekin? Tentu jawaban kita adalah kita pasti akan merasa kecewa, sedih, dan merasa sendiri, serta tidak bersemangat. Jika sudah demikian, hal apa yang dapat kita lakukan agar tidak terus larut dalam situasi tersebut? Pemazmur merasa dicuekin, merasa sendiri, merasa tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Katanya di dalam ayat 5 bacaan kita, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Dalam kondisi itu, ia sungguh merasa sesak, lemah lesu, dan merasa dipenjara. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak mengenakkan. Walaupun dalam kondisi yang sedemikian galau, pemazmur tetap ingat dan memutuskan untuk segera datang kepada Tuhan, berseru dan memohon, mencurahkan keluhannya, percaya bahwa Tuhan mengetahui jalannya dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Sungguh keputusan yang sangat tepat pada saat situasi yang begitu sulit. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi sulit, merasa sendiri, merasa dicuekin, apa yang kita lakukan? Banyak anak Tuhan yang justru dalam kondisi seperti itu menjadi putus asa dan hilang harapan. Hari ini, pemazmur memberi teladan kepada kita bahwa seharusnya yang kita lakukan saat sedang merasa terbeban, merasa sendiri, dan tidak ada yang peduli
adalah datang kepada Tuhan, berseru dan meminta tolong. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi dan pasti mempedulikan kita. Ia sungguh mengasihi kita. Ia adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Dunia bisa saja tidak peduli kepada keadaan kita, tapi ada satu pribadi yang sangat dan akan selalu mempedulikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami dan menuntun langkah kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan dengan segala situasi. Bahwa sesungguhnya ketika kami sedang merasa terbeban, merasa sendiri dan tidak ada yang peduli, Engkau Allah yang selalu setia mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu peduli atas kehidupan kami. Bahkan Engkau tempat perlindungan kami. Karena itu, dalam segala situasi hidup, dalam susah atau senang, dalam suka atau duka, dalam tawa atau tangis sekalipun, kami percaya Engkau Tuhan akan senantiasa menopang kami, mengasihi kami. Engkau menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Tetaplah jaga lindungi kami dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Diberkatilah kiranya setiap anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka, dalam mereka berjuang mencari pekerjaan. Tuhanlah sumber pertolongan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat Tuhan juga senantiasa berbuah baik dalam kehidupan mereka. Dan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami datang berseru dan memohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami bahkan dunia ini. Pulihkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar virus corona. Pulihkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kuatkanlah mereka, karuniakanlah kesabaran, karuniakan hikmat-Mu ya Allah, agar tetap mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terbeban oleh berbagai kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup. Kasihani dan topanglah ya Tuhan. Yang berduka cita kuatkan dan hiburkanlah. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, kami akan mampu menghadapi segala perkara hidup. Dan kami percaya juga oleh kemurahan Tuhan, damai sejahtera sukacita akan senantiasa dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan menuntun dan terus menyertai orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam mereka menikmati masa tua, kiranya senantiasa bahagia dan gembira. Yang menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita mereka dalam merayakan hidup karunia Tuhan. Diberkatilah kiranya majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pengerja gereja, dan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat dalam bersama-sama menata pelayanan, mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami, TNI dan Polri, juga para medis dalam bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami akan dikuatkan dan ditopang untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini
hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Kures semangat.